Tanpa bantuan polisi, driver ojol ini berhasil menangkap curanmor gitu kan yang mencuri kendaraannya. Ada triknya ternyata, positive people. Seperti apa gitu kan ya. Jadi udah diberitakan di Tribun News, terus dikutip lagi dari TXT dari media gitu kan ya, dimana ada seorang ojol ini yang motornya hilang di Tanah Abang gitu kan ya, terus akhirnya ketemu tuh di Palmerah gitu. Lalu ada triknya apa? Karena dia ini memakai GPS yang bisa mematikan mesin gitu. Jadi tuh sebenarnya ada 2 GPS, yang satu untuk ngelacak kendaraan, yang satu untuk mematikan mesin. Jadi ketika motor kita diambil gitu, kendaraan kita diambil oleh orang lain, dicuri oleh orang lain, nah dengan menggunakan GPS itu kita bisa mematikan mesin motor kita gitu, sehingga motor itu mau di starter, mau di sela gitu, di engkol atau di lain sebagainya, pokoknya intinya motor itu nggak bisa nyala. Nah terus dia minta bantuan teman-temannya sesama ojol gitu ya untuk melacak, untuk mencari keberadaan motor tersebut, dan ketemu tuh di, kalau nggak salah gue baca berita itu di sekitar Palmerah, di mana pencurinya ini menuntun motor tersebut gitu kan ya, karena emang nggak bisa disela. Dan untuk bisa memasang itu, biaya yang harus dirogoh yaitu cukup Rp300.000 saja gitu kan ya, untuk memasang GPS seperti itu. Dan kabarnya dia ini udah 2 kali motornya kecurian, dan ini yang kedua kalinya, dan ternyata bisa dilacak alias kembali. Nah dia cerita, kalau dilansir dari Warta Kota ya, dari Warta Kota itu dia ini bilang bahwa dia ini mencari, terus melihat pelaku yang mendorong motor tersebut, terus dia lapor ke ketua RT, baru setelah itu baru lapor ke polisi. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen gitu ya, dari teks media gitu. Tadi ini dari Warta Kota Tribun News gitu ya. Berita seperti ini di suatu sisi memang menyoroti keberanian individu, tetapi di sisi lain juga bisa menjadi refleksi serius terhadap efektivitas sistem penegakan hukum kita. Jadi masyarakat harus mengambil inisiatif ekstrim seperti ini untuk mendapatkan kembali haknya gitu ya. 2017 pakai GPS juga di motor yang hilang, bikin laporan, ngasih bukti CCTV jelas dan GPS-nya tracker aktif, minta pendampingan, pengejaran ditolak alasan lokasi di luar wilayah karena kehilangan di Jaktim, posisi motor sudah di Cikarang, pas mau kejar sendiri dilarang karena sayang nyawa gitu. Setelah baca beritanya, keren sih, nambah pengetahuan, tapi berita ini juga menjadi salah satu contoh kegagalan lembaga yang harusnya memberikan pelayanan keamanan untuk masyarakat sampai harus bereaksi sendiri karena nggak percaya sama lembaga tersebut gitu ya. Tuh. Nangkep maling, rakyat yang ngurus, juga lingkungan dari maling, rakyat yang ngurus. Ada begal di jalanan, rakyat disuruh diem di rumah, ada orang hilang, rakyat yang nyari sendiri. Jadi gunanya polisi apa gitu ya. Mohon maaf ya Pak, polisi lagi sibuk ngawal pejabat sama orang berduit gitu ya. Mantap Bang Ahmad, cuma tetap tuh motor bakal dijadiin bukti dan nggak bisa langsung dipakai kerja, soalnya Pak RT lapor isi lop gitu ya. Polri kira-kira berani nggak publish data dari beberapa laporan curanmor, berapa yang selesai dan didapatkan kembali barang kecurian? Ini kalau Polri masih menganggap penting kepercayaan publik gitu ya. Kayaknya kami udah nggak butuh polisi deh Pak, lumayan buat hemat anggaran untuk MBG yang lebih bagus gitu ya. Bagus sekali ini memang di negara yang penegak hukumnya korup abis, alat pukul elit, sumber cari dana pemilu, kita warga mesti saling tolong-menolong sendiri gitu ya. Kalau lapor malah kena biaya gitu ya. Motornya jadi barang bukti kalau mau dipakai penjamin barbuk cuan keluar, ntar kamu ambil keluar hepeng gitu ya. Jadi kita bayar pajak cuma buat bunjit-bunjitin perut sama semua oknum gitu. Satu lagi, bukti ojol lebih ada perannya dalam hidup kita daripada polis. Ibarat bayar tukang buat ngasih tembok, tapi lu ngerjain sendiri, tukangnya malah ngopi gitu ya. Keren abang ojolnya, karena kalau lapor polisi dulu nggak bakalan ditindaklanjuti gitu ya. Tugas Vercok cuma mencatat, lo mesti usaha sendiri, kecuali kasus lo viral maka lo akan dibantu gitu ya. Triknya jangan lapor polisi ya, itu tadi ya positif. Nah ini dari sini kita juga bisa jadi tahu gitu kan ya, ini salah satu antisipasi kan. Tadi kan ada netizen yang dia udah pakai GPS dan sebagainya, ternyata GPS-nya tadi misalnya kejadian di Jakarta Timur, terus ternyata udah di Karawang. Nah polisinya dia cerita nggak mau ngejar gitu kan ya. Seperti itu positive people. Nah itu kan mungkin GPS yang location ya, tapi kan kalau dia ini tadi ini pasang GPS-nya yang bisa mematikan mesin gitu. Jadi secara otomatis ketika motor kita dicuri kan
paling jaraknya nggak jauh ya, udah nggak jauh gitu kan, masih nggak jauh dari kita gitu. Jadi ketika itu dimatiin kan otomatis motornya dia harus nonton itu motor gitu kan ya. Jadi kayak biar pencurinya juga effort lah paling enggak gitu, kebingungan ini gimana gitu kan ya. Dan tadi biayanya murah kok, cuma 300.000 rupiah gitu kan ya. Nah kalau menurut Positive People gimana, kan daripada lapor-lapor gitu ya, lapor-lapor nggak tahu diselesaiinnya kapan gitu ya, motornya balik lagi kapan, kayaknya trik yang digunakan driver ojol ini bisa lah gitu ya digunakan gitu kayak buat menjaga barang-barang kita gitu agar lebih aman. Nah kalau menurut Positive People gimana komentarnya, terus di kolom komentar jangan lupa subscribe Axonation. Terima kasih, wassalamualaikum.